Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube ini. Kali ini aku akan membahas sebuah buku yang berbeda dari kebanyakan buku yang biasanya aku bahas karena ini tentang menyusui. Dan buku ini meskipun soal menyusui gitu ya, cocok untuk segala gender yang memang mau memutuskan punya anak sehingga perlu pengetahuan tentang menyusui. Jadi bukunya itu isinya seperti apa dan mengapa menyusui sepenting itu, tetap tonton videonya sampai habis. Bukunya berjudul Anti Kendor Menyusui yang ditulis oleh seorang tetegram karena dia nggak mau disebut selebgram. Dia tuh seorang konselor laktasi. Jadi menyusui memang bukan barang sepele ya, bukan kayak insting ibu lalu bisa menyusui. Menyusui itu akan menjadi momen yang sangat indah kalau ibunya mau belajar dan dibantu oleh konselor laktasi atau tenaga kesehatan yang mengerti soal menyusui gitu. Untuk menjadi konselor laktasi itu sebenarnya kalian pun yang orang awam pun sangat-sangat bisa karena ada sertifikasinya untuk siapa saja gitu, bukan hanya tenaga kesehatan gitu. Nah, selain ada konselor laktasi, menyusui itu ada asosiasinya teman-teman. Ada namanya Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, AIMI gitu. Kalian bisa cek Instagramnya di @aimiasi. Nah, sampai ada bukunya. Ternyata menyusui itu bukan barang sepele, bahkan tebel. Ini isinya apa aja gitu kan. Jadi aku akan bahas di video kali ini. Sebelum kita bahas isinya, aku pengen bahas bagian belakang dan bagian depannya karena ada kalimat yang menarik di sini. Menyusui harus dengan iman dan takwa, karena keras kepala saja tidak cukup. Ini konsep berpikir yang baru aku dapetin ketika aku hamil. Kayak aku ngerasa segala macam ilmu pengetahuan, segala hal yang aku persiapkan akan sia-sia kalau misalnya ujung-ujungnya aku tetap berusaha mau mengontrol dengan apa yang aku punya. Padahal kayak ada banyak faktor yang tidak bisa aku kontrol. Jadi kayak berserah, iman dan takwa itu penting gitu. Jadi itu sebuah titik penting sih waktu hamil. Kayak belajar pasrah, belajar berserah itu banyak aku pelajari ketika aku hamil. Dan selanjutnya di bagian sini ada tulisan ketika lebih banyak air mata yang netes daripada air susu ibu atau ASI. Memang menyusui itu banyak problematika. Oke, kita langsung masuk ke isinya. Buku ini ada membahas banyak hal. Yang paling pertama tentu ilmu dasar menyusui ya. Jadi biar ibu-ibu baru yang nggak tahu tuh cara menyusui atau bahkan ibu lama yang tidak pernah belajar soal menyusui secara detail gitu ya. Ini dijelasin banget soal apa sih manfaat nutrisi dan non nutrisi ASI. Terus mengapa susu formula itu harus dihindari karena yang keliru itu sebenarnya etika pemasarannya karena banyak melanggar undang-undang sebenarnya etika pemasaran susu formula sehingga kayak ngebolak-balik cara berpikir orang. Kayak misalnya orang jadi ngiranya susu formula itu jadi lebih bagus daripada ASI padahal itu cara berpikir yang sangat keliru dan cara berpikir yang keliru itu dihasilkan dari pemasaran yang ngawur. Oke, terus bagaimana caranya menyiapkan menyusui, terus alat perang busui itu apa saja, jadi kayak ilmu-ilmu dasarnya gitu. Terus yang paling menarik akhirnya masuk ke pengalamannya Kak Citra gitu. Gimana sih dia waktu menyusui sebagai ibu yang bekerja. Jadi sebelum dia resign dari pekerjaannya, dia tuh kerja kantoran gitu dan harus pumping. Terus jadinya di buku ini aku jadi tahu bagaimana sih menyusui dari direct breastfeeding, kalau pumping itu gimana, dan dua-duanya sama-sama sulit meskipun Kak Citra di sini juga selalu mengingatkan bahwa direct breastfeeding itu yang utama, bukan malah pumping yang utama. Oke. Terus media minum ASIP, jadi selama ini mungkin kalian mikir nyusu itu dikasih dot, ternyata dot itu beresiko, banyak resikonya gitu. Akhirnya ada media minum ASIP yang harus dijelaskan gitu di sini. Terus ada soal gizi ibu menyusui, dan karena pengalamannya Kak Citra ini sangat banyak, jadi ada juga pembahasan menyusui ketika hamil. Lalu ada relaktasi itu nanti aku jelasin lagi di pembahasan setelah ini. Dan soal menyapih,
Bahkan menyapih itu kayak kapan anak berhenti menyusui. Dan menyapih di buku ini bukan soal berhenti menyusui dari payudara ibu saja, tapi berhenti menyapih dari DOT. Jadi ada pandangan yang sangat beragam di sini. Karena misalnya gini, Kak Citra ini punya beragam pengalaman kan. Anak pertamanya itu sempat bingung puting alias nggak mau menyusui ke payudara ibu. Jadi tiap nyusui itu dia ngamuk, nggak mau karena udah kebiasa sama DOT. Cara menghisap DOT sama cara menghisap ke payudara itu sangat berbeda. Jadi itulah resiko kalau dikasih DOT gitu. Bingung puting itu ada bingung puting total sama laten gitu. Kalau total dia bakal bener-bener nolak, nggak mau. Kalau si laten ini dia tetap bisa mau gitu menghisap ke payudara ibu, tapi ternyata dia nggak menghisap, dia cuma ngempeng karena itu tadi cara menghisap DOT dengan cara menghisap payudara itu ternyata berbeda. Nah, dengan ada pengalaman bingung puting ini akhirnya nggak mau menyusui langsung sehingga harus relaktasi gitu ya. Relaktasi ini adalah usaha agar anak mau kembali menyusui ke payudara ibu, dan itu pengalaman yang sulit juga. Ada gitu ditulis di sini perjuangannya karena Kak Citra mengalami itu. Beda dong kalau misalnya seorang ibu tidak punya pengalaman itu, kayak bukunya bakal jadi teori doang gitu. Tapi karena Kak Citra mengalami itu, jadi ada cerita yang sangat real gitu di sini. Itu yang aku suka. Terus pengalaman yang selanjutnya adalah soal pumping gitu. Karena dia adalah seorang konselor laktasi, jadi ilmu pengetahuannya itu jadi lebih bener aja gitu. Biasanya permasalahan pumping ternyata kejar-kejar setoran, atau akhirnya ketika nggak bisa memenuhi setoran ASI perahnya, akhirnya harus dicampur sama susu formula. Nah, gimana caranya mencegah itu? Kak Citra bisa menjelaskan gitu dari sisi konselor laktasi dan sebagai ibu yang pernah mengalaminya. Jadi gimana tuh siasatnya tuh jadi tahu gitu aku. Terus ada pengalaman lagi yang berbeda, itu soal menyusui ketika hamil gitu kan. Itu kan juga nggak semua orang punya pengalaman menyusui itu, tapi Kak Citra punya, jadi bisa nyeritain gitu. Terus apa lagi ya yang berbeda? Oh, menyapih juga. Menyapih dari botol DOT dan juga menyapih dari payudara ibu. Dan itu dua pengalaman yang berbeda juga, sehingga dalam satu buku itu ada beragam pengalaman menyusui yang bisa aku pelajari gitu, sehingga aku bisa menyesuaikan mana kebutuhanku dan bisa melihat dari segala sudut pandang, sehingga tahu juga gimana sih kalau menyusui lewat pumping itu seribet apa, menyusui direct breastfeeding itu seperti apa, dan menyusui ketika hamil itu seperti apa. Jadi aku ngelihatnya, aku bisa belajar buat diriku sendiri dan juga berempati dengan cara ibu-ibu lain dalam menyusui gitu. Aku suka keutuhan cerita itu, dan kayaknya ini karena keunikan pengalaman yang Kak Citra punya gitu. Pengalaman menyusuiku sendiri, di sebelum hamil aku tuh cuma nyimak-nyimak Instagram live-nya orang gitu ya. Tapi akhirnya aku memutuskan setelah melahirkan, aku mau memanggil konselor laktasi gitu untuk ngajarin aku soal pelekatan. Pelekatan tuh cara meletakkan bayi kita ketika menyusui, karena pelekatan itu yang paling memengaruhi kenyamanan ibu dan anak dalam menyusui, dan gimana caranya biar nggak muncul masalah-masalah menyusui lainnya ternyata dari pelekatan. Terus pijat laktasi, merawat newborn segala macam. Pokoknya aku manggil konselor laktasi, namanya Kak Eva. Aku belajar banyak banget, tapi karena itu kayak face to face yang cuma beberapa jam, aku ketemu sama Kak Eva itu 6 kali, dan itu setiap pertemuan kayak 2-3 jam. Ternyata penjelasan yang cukup lama sebenarnya itu ya, kayak aku butuh ilmu lebih lagi gitu, dan itu terbantu dari buku ini. Jadi Kak Eva yang memberikan pengetahuan singkat dan sederhananya, terus aku kebantu sama buku ini untuk memahami lebih dalamnya gitu. Akhirnya proses menyusuiku sendiri jauh lebih nyaman, meskipun di awal itu struggling juga. Yang aku ceritakan juga di Instagramku, kalian bisa baca di highlight atau sorotannya.
Tapi hampir sebulan ya, tinggal beberapa hari lagi menuju 1 bulan, itu jauh lebih nyaman gitu. Jadi aku tidak membenci momen menyusui, sehingga aku bisa nyaman menyusui secara langsung atau direct breastfeeding. Tetap sambil cari siasat gimana caranya bisa bikin video kayak gini, bisa kerja, bisa nulis, dan melakukan kegiatan yang lainnya, karena pelekatannya udah bener gitu. Mungkin aku sebagai pembaca yang biasanya baca novel, baca buku non-fiksi pada umumnya, ada catatan yang bikin aku nggak nyaman gitu dari buku ini adalah fontnya itu kayak layoutingnya aku kurang nyaman aja. Kayak fontnya kadang kecil terus tiba-tiba gede, gedenya tuh kayak random aja gitu aku ngerasanya. Jadi aku ngerasa kurang rapi aja gitu bukunya. Tapi mungkin bagi kebanyakan ibu-ibu, kebanyakan bapak-bapak yang membaca ini malah ngerasa nyaman dengan layouting yang seperti ini gitu. Tapi aku sendiri karena kebiasaan baca buku yang fontnya kecil-kecil, rapi gitu, jadi agak ngerasa nggak nyaman gitu. Sama mungkin ada tata bahasa yang aku ngerasa agak kurang nyaman, kayak misalnya tahu, aku tahu, kamu tahu, itu kan harusnya tulisannya tahu gitu ya. Tapi di sini tulisannya tahu, terus koma, terus ada pemilihan kata. Ya banyak lah yang aku kurang nyaman soal tata bahasanya. Tapi tidak masalah, mungkin itu preferensi aja. Karena secara keseluruhan aku ngerasa suka banget sama buku ini, ngerasa terbantu banget. Dan aku dapat buku ini pun bukan karena aku beli gitu, nggak kepikiran aku beli buku ini. Aku dikasih sama temanku yang namanya Kasindiasta. Kalau nggak ada dia, kayaknya mungkin pengalaman menyusuiku tidak senyaman hari ini. Jadi itu aja yang pengen aku bahas. Kalau misalnya kalian pengen tanya lagi soal isi buku ini, tentang apa aja, kalian bisa tanya di kolom komentar. Nanti coba aku jawab kalau misalnya aku punya jawabannya. Oke, itu aja yang pengen aku bahas. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!